You're listening to Matire Podcast with Mantili Holmes. Jiwa-jiwa pensiun tapi belum pensiun gitu. Kasian banget, asik udah bisa. Berarti nggak boleh mirror. Ya, hai. Selamat malam, pemirsa. Bahwa hari ini Matire apa sih ini? Matire Podcast ya. Dengan ASN series menghadirkan Jenayar, seorang yang bekerja sebagai ASN di mana? Di Balai Kekarantinaan ya, kelas 1. Tanjung Karimun. Am I right? Yes. Oke. Makasih sudah menyetujui untuk bisa bergabung dengan Matire Podcast pada malam hari ini. Ada bayarannya kan ya? Kenapa? Ada bayarannya kan ya? Aduh. Boleh. Kalau kita bisa dapat AdSense. Dari negara. Ya, dari negara. Nanti AdSense-nya dari negara. Terus yang nonton para pejabat-pejabat yang ada di atas sana. Auto viral. Enggak sih. Enggak. Sebenarnya Matire Podcast tuh nggak pengen jadi viral. Oke. Sekarang aku kasih kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya buat Jenayar boleh memperkenalkan diri. Silakan, Jen. Apa ya yang mau dikenalkan? Mungkin dari nama dulu. Nama Boleh. Jenayar Marina Siahaan. Apa lagi ya? Sekarang tinggalnya di Tanjung Balai Karimun. Memang asalnya dari sini. Terus memilih untuk bekerja sebagai ASN di sini. Seperti yang dibilang Menteri tadi, itu di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Bekerja di sini sebagai epidemiolog kesehatan sudah kurang lebih 4 tahun. Mungkin itu aja sih. Kurang lebih 4 tahun. Epidemiolog ya? Epidemiolog kesehatan. Itu apa sih epidemiolog kesehatan? Boleh dong berbagi, Jen? Sedikit aja ya. Saya nanti kan ada juga. Oke, sedikit aja. Pokoknya dia tentang data gitu. Data kesehatan gitu. Oke. Nanti kita akan banyak mengulas lagi tentang epidemiolog kesehatan ya. Well, ya ASN nih. Kita mau ngomongin ASN nih ya. Karena kita sama-sama ASN. Kenapa? Coba cerita deh, Jen. Kamu kemarin itu milih dan memutuskan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Itu gara-gara apa sih? Sama di kuliah kan ya kita cari kerja ya gitu. Kita cari kerja. Kerja itu ke swasta, aku juga pakai itu nggak ada yang karena nggak ada yang nerima. Aku ada ikut kita bilang kayak proyek-proyek itu kan, proyek-proyek kesehatan, artinya masih dalam satu ranah kesehatan. Terus terakhir aku ikut Nusantara Sehat dan buka untuk ya udah deh kayaknya jadi ASN nggak buruk-buruk kali, soalnya seperti yang kita tahu gitu ya kan, dulu sebelum saya kuliah atau pas kuliah pun kita sudah tahu kalau misalnya kayak ASN itu citranya cukup tidak baik ya gitu. Tidak baik. Jadi kayak ke ASN karena tidak mau berbaik dalam hal itu gitu, kurang lebih gitu. Jadi terakhirnya karena swasta itu aku lihat ada opportunity dan kesempatan di ASN, aku lihat aku ada nanya senior juga dan akhirnya begitulah. Kayak mana tuh ceritanya tuh? Akhirnya begitulah. Iya, berarti sebenarnya bukan ini kan, bukan salah BIM memutuskan, lagi trennya nih jadi ASN, terus jadi ASN kan enggak kan berarti. Ada ininya dong. Well, kalau misalnya sudah 4 tahun berarti ya, sudah 4 tahun, terus I can say that you enjoy gitu this choice to be to be a civil servant. So kalau misalnya udah 4 tahun nih, kamu udah bisa kasih tahu nggak kalau misalnya ada orang yang nanya, apakah ini adalah jalan hidupmu seterusnya atau gimana? Sejujur-jujurnya gitu kan, Nen. Awal masuk ASN itu agak shock gitu karena ritme kerjanya itu mana ya, begitulah ya. Aku pun sesama ASN cuma itu ya, maksudnya serius tidak serius begitu, terus kayak gini toh begitu kan. Jadi
ke depannya gitu kan. Kalau misalnya ke depannya sampai saat ini belum ada sih memikirkan untuk caw dari ASN. Ada sebenarnya tapi masih belum bisa dan belum mumpuni lah untuk keluar gitu kan. Cuman kalau misalnya dibilang ini jalan hidup pilihan ya memang jalan hidup dan pilihan dan harus dikerjakan dengan baik kayak gitu. I see. Berarti dari jawaban kamu, berarti masih ada probability ya. Kamu Ya, akan kamu akan mengganti pekerjaan di masa yang akan datang ya. mungkin. Okay. Well, that's okay. Tidak ada sesuatu yang pasti di dalam dunia ini, termasuk pekerjaan ya. Tapi ya itu sama seperti yang dibilang Ojen Nayar tadi bahwa kalau udah dikasih kesempatan ya kita kerjakan sebaik-baiknya. Kamu tadi udah ngejelasin kamu kerjanya sebagai epidemiolog. Itu tuh aku sebenarnya ingatnya kamu tuh kerjanya di ini kan, di Kementerian Kelautan dan Perikanan kan. Mungkin kamu boleh cerita deh, apa sih bedanya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Balai Kekarantinaan atau Pertama dan job desk kamu? job desk ya. Kalau Mm-mm. pertama itu sebenarnya KKP kan dulu nama instansi yang sekarang itu berbeda dengan tahun 2024 kayak ganti nomenklatur kayak gitu. Nah, dulu itu namanya KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan sebenarnya. Kalau yang KKP itu kalau nggak salah ada 3 instansi yang memakai, KKP yang kelautan, Kantor Kesehatan Pelabuhan sama satu lagi tuh keamanan pelabuhan, ini bagian polisi. Jadi ada tiga nomenklatur, 3 instansi yang memakai nama yang sama. Jadi memang kalau di masyarakat tuh pada kayak bingung juga yang mana satu. Jadi sebenarnya kalau KKP itu beda sama kelautan dan perikanan. Nah, sekarang namanya diganti Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kalau satu di Balai Karimun berbeda dengan Badan Kekarantinaan Kesehatan Indonesia. Oke. Ya, mirip tapi berbeda. Kalau kami berurusan dengan manusia kayak gitu. Kalau badan kekarantinaan itu berurusan dengan hewan, ikan, tumbuhan, BKHIT. Badan Kekarantinaan Hewan, Tumbuhan, gitu, BKHIT kalau nggak salah namanya. Jadi beda, satu balai kekarantinaan, satu badan kekarantinaan. Jadi memang kayak mana ya? Nah itulah nama dari negara ini pun kayak begitu. Kalau misalnya untuk job desk sendiri gitu kan. Kalau misalnya di BKK ini tupoksinya itu sebenarnya bukan sederhana ya. Tupoksinya itu mulia gitu. To detect, to prevent, sama to respond kalau misalnya ada wabah yang dari luar atau dari luar datang ke Indonesia atau dari Indonesia mau keluar gitu. Jadi mencegah hal itu terjadi. Jadi fokusnya memang BKK ini ada di pintu masuk negara, misalnya di bandara, di pelabuhan, atau di PLBN, pos lintas batas negara, misalnya antara kita dengan Malaysia atau kita dengan Timur Leste ya, begitu. Kurang lebih gitu. Jadi tugasnya itu besarnya sebagai seorang epid, tugas tupoksi besarnya kalau misalnya sebagai seorang epid itu dia melakukan surveillance, jadi pengamatan secara terus menerus terkait dengan PPLN itu pelaku perjalanan luar negeri atau PPDN perjalanan dalam negeri. Jadi seandainya ada orang yang sakit atau misalnya ada kedatangan luar negeri, saya PPLN yang tadi traveler yang datang, kita punya di Indonesia itu kita punya termoscanner lah, kita termoscanner yang untuk mengecek suhu gitu. Jadi kalau misalnya dia demam, kita asingkan begitu, baru kita melakukan wawancara mendalam, kalau dibilangnya di sini tuh PE, penyelidikan epidemiologi. Dia dari mana, kira-kira ini arah mengarahnya itu dia penyakitnya itu apa. Atau kita ambil sampel dari dia, misalnya kita antigen, begitu. Baru nanti akhirnya kalau misalnya dokternya bisa tegak diagnosa apa, baru kita lanjutkan dengan misalnya entah isolasi atau karantina, atau dia nggak apa-apa, jadi kita silakan dia lanjut untuk perjalanan begitu. Jadi preventnya di situ. Jadi itu di orang. Terus di alat angkut kita juga periksa alat angkut. Kalau di bandara pesawat, kalau misalnya di kami kapal. Kalau misalnya di Tanjung Balai Karimun sendiri itu ada kapal trayek luar negeri, baik penumpang ataupun kapal tanker begitu, misalnya dari Qatar, Mesir, jadi kita atau Cina, Korsel, Korut begitu ya. Jadi kita cek
Ya benar. Jadi kita cek kadang ke PT PT di situ, atau kadang kita pergi ke tengah laut untuk ngecek. Jadi yang kita cek di sana itu ABK-nya apakah sehat, dia datang dari negara mana, kita cross check dengan negara sana tuh endemisnya apa, begitu. Kira-kira ada yang penyakit atau enggak. Kalau terus sanitasinya bersih atau tidak kapalnya, ada vektor. Vektor itu insect yang membawa penyakit, misalnya kayak kecoa kah, apakah, atau ada tikus yang bisa kan kalau di kapal itu ada leptospirosis, lapes dan segala macam. Jadi kalau misalnya kapal itu tidak layak, dia tidak bisa untuk beraktivitas lah ya di sekitaran Tanjung Balai Karimun begitu. Kalau selanjutnya itu kita juga ada kegiatan alat angkut, orang, barang, pemeriksaan barang. Kalau sampai saat ini barang yang dimaksud di karantina Tanjung Balai Karimun itu lebih ke jenazah ya. Jadi jenazah yang mau masuk atau mau keluar dari kita itu harus memenuhi beberapa syarat begitu. Kalau misalnya dia penyakit menular atau tidak penyakit menular, baru dia bisa keluar begitu. Jadi tidak penyakit menular dan sudah di packing sedemikian rupa, baru dia bisa lewat. Biasanya itu mau dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan, atau mau apa sih namanya itu, dijadiin abu, itu dibakar gitu. Nah, itu juga. Terus lingkungan biasa terakhir adalah lingkungan. Jadi tempat pelabuhan itu biasanya dilakukan survei lingkungan. Itu dilakukan oleh entomolog. Kita juga punya entomolog sama sanitarian. Nanti di situ bisa dilihat terkait dengan vektor tadi yang membawa penyakit, apakah di situ, di sekitaran situ itu kita beresiko terkena penyakit apa, misalnya diare kah, atau penyakit sejenisnya begitu. Jadi kalau misalnya karantina sendiri itu, itulah kurang lebih kerjanya. Jadi to prevent, to detect, to prevent, and to respond, ya, kekarantinaan wilayah lah. Terkait dengan 4 yang diperiksa tadi, penumpangnya, PPLN, PPDN, alat angkutnya, barang, sama lingkungan gitu. Kurang lebih gitu lah, Men. Semoga ya. Itu udah komprehensif sih penjelasan kamu. Dan aku juga termasuk orang yang awam gitu, maksudnya dengan hal itu. Karena seingat aku kalau di pelabuhan pasti ada anak Kemenkes juga kan gitu yang di sana. Ya, betul. Ya bener kan gitu. Tapi aku pikir bahwa ya itu bukan termasuk dari apa namanya, dari Kemenkesnya. Maksudnya ya mereka udah mengerjakan hal itu secara menyeluruh gitu. Aku pikir tidak ada bagian lain atau badan lain gitu yang mengerjakan hal itu gitu selain anak-anak dari Kementerian Kesehatan gitu. Ternyata ada balai kekarantinaan dan tadi ada badan kekarantinaan ya, dan tapi itu berbeda gitu. Oke. Dan mungkin aku adalah salah satu yang dari sekian banyak orang gitu yang nggak tahu kerja instansi kamu itu apa gitu. Tadi kamu udah jelasin juga ya, aku juga miss kan gitu, Pak. Aku pikir tadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, ternyata beda lagi, ada tiga badan ternyata yang memakai singkatan ini. Ya, instansi. Ya, 3 instansi ya. Sering gak sih ketemu sama orang kayak aku gitu? Maksudnya yang Sering banget. Balai kekarantinaan itu apaan sih gitu? Sering gak sih? Sering banget. Karena memang tidak awam gitu ya. Tidak awam untuk, kalau misalnya kita memang lagi butuh, maksudnya kalian butuhnya ke kami apa gitu, layanan yang kalian terima dari kami apa, kami kayak lebih banyak memantau kan dari belakang layar, jarang ada yang tahu gitu. Cuman kalau misalnya layanan yang mungkin masyarakat tahu ke sana, ke balai kekarantinaan itu mungkin lebih ke vaksin meningitis. Jadi kami memberikan pelayanan vaksin meningitis begitu untuk yang mau haji, karena itu kan mencegah supaya tidak adanya penyakit ya, kalau mereka balik dari sana tuh nggak bawa penyakit gitu kan. Nah, jadi kami ada vaksin meningitis, ada juga vaksin yellow fever untuk penyakit yellow fever, terus ada vaksin polio, karena sekarang Indonesia beberapa bulan atau tahun yang lalu kalau nggak salah lagi peningkatan polio, terus ada vaksin influenza juga. Oke. Ya, dan karena kamu ada di pelabuhan gitu, apa namanya, seberapa sering sih gitu
Berarti kan mengecek orang ya. Tadi kan salah satu yang dicek adalah penumpang kan, gitu. Betul, Penumpang yang datang dari dalam negeri ataupun yang ada luar dari negeri. luar negeri. Artinya berarti apakah setiap hari Ya, epidemiolog itu dan beserta teman-teman kamu yang lain yang bekerja di balai karantinaan pergi setiap hari ke pelabuhan untuk mengecek empat hal yang tadi kamu sebut. benar gitu men. Benar. Jadi kerjaannya itu Hmm. tiap hari, makanya nggak ada libur sebenarnya. Jadi kayak Oke. sekarang itu lagi ini kan ya, lagi Lebaran. Tapi kan yang jelas Hmm. teman-teman kan pada tetap mudik kan, tetap pulang, tetap ini kapal nggak mungkin nggak jalan begitu. Apalagi kami di pulau. Jadi Benar-benar. apa namanya, tetap dikerjakan tiap hari gitu, tetap pemeriksaan tiap hari. Terkhusus sebenarnya Hmm. dari kapal luar negeri kayak gitu. Hmm. Khusus kapal luar negeri. Jadi kalau misalnya kayak PPLN tadi kita punya thermoscanner, sampai saat ini sih masih ada thermal scanner, yaitu yang kita manfaatkan untuk supaya kalau misalnya ada traveler atau ada penumpang yang dari negara luar datang ke Indonesia dan dia mengalami demam kayak gitu, itu langsung Hmm. kita pisahkan gitu. Hmm. Mereka mereka berarti punya tempat tersendiri dong disediakan sama balai kekarantinaan. Kalau misalnya dicek tuh mereka lagi sakit gitu. Hmm. Betul, kita punya ruang isolasi. Benar-benar. Kita Terus punya ruang isolasi. berapa lama di ruang isolasi? Biasanya kalau berdasar dari COVID kemarin ya, kalau Oke. misalnya, jadi mereka cek kalau misalnya dia kita bilang reaktif begitu ya, reaktif Hmm. antigen. Kalau misalnya yang kemarin itu mereka diasingkan di situ, di apa ya, di apa namanya itu, di diamati dulu kayak gitu, dia lakukan pengamatan, udah Hmm. diwawancara juga terkait dengan siapa yang dekat sama dia yang kemarin, siapa yang kemungkinan penularan dan segala macam, mungkin tertular di mana dan Hmm. segala macam. Terus setelah itu berkoordinasi dengan pihak Pemda. Pemda nanti dia Hmm. menuju ke rumah sakit. Biasanya mereka sudah ada tempat untuk ruangnya sendiri juga untuk itu. Oke. Hmm. Menarik, menarik. Aku pengen lihat sih sebenarnya kadang-kadang. Kalau ngelihat status kamu lagi ada di kapal itu aku pengen kayak, oh, oke, gitu. Hmm. Kamu udah sampaikan sih sebenarnya tadi di awal, apa namanya, hal-hal yang kamu kerjakan gitu. Ternyata mungkin kamu culture shock juga gitu dengan ritme pekerjaannya. Dan mungkin aku bisa bilang kalau kamu adalah salah satu ASN yang tidak punya libur sebenarnya. Ya benar. Padahal dalam pikiran orang banyak mungkin ASN itu atau PNS itu pasti Sabtu Minggu libur kan gitu. Hmm. Ternyata Jenayar nih teman-teman seminggu 7 hari kerja. Kamu pernah mikir nggak? Wah ternyata kerjaan jadi seorang epidemiolog itu kayak gini ya. Ada nggak sih ada sesuatu yang mungkin dulu kamu nggak duga gitu. Ternyata ini yang Benar, dikerjakan. benar. Benar, itu pertama kali aku masuk ke sini tuh aku shock. Hmm, Shock karena aku pikir kan kalau misalnya seperti yang kita bilang tadi kan, kita dengar ASN tuh kita dengarnya santai-santai begitu ya. hmm, hmm, hmm. Masuk di dalam ke lapangan kayak gitu panas-panas, terus naik kapal kecil baru di tengah laut manjat tangga monyet begitu, atau naik kayak Wah, kayak nggak ya, terus kayak ombak tinggi apa segala macam, terus nggak ada libur gitu, on call 24 hmm. jam, kadang kalau subuh bisa meriksa kapal gitu. Wah, oke. Jadi kayak syok batin gitu. Terus kan kemarin kayak aku bilang kan aku ada konsul sama senior kan terkait dengan gimana nih, Ah. aku ambil nggak ASN gitu kan. Aku coba Hmm, dan hmm. terus aku nyobanya di mana? Dia bilang BKK. Nah, aku telepon dan langsung abang itu aku bilang, "Bang, kenapa sih nyariin aku di sini?" gitu. Aku kayak menyesal gitu kayak, "Bang, kenapa?" gitu. Karena dia di ASN di situ juga kan. Dia bilang, "Jalanin aja, Eh, Den," katanya kayak gitu. Coba aku menyesal awal-awal aku kayak apa, aku maksud aku bisa duduk cantik-cantik kayak gitu ya kan, terus ternyata Iya, 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 jadi orang iya. lapangan dengan kayak gitu cocokan Iya, gitu lah iya. ya, cocokan Eh. cowok gitu kan sebenarnya, tapi ya balik lagi Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Ya, itu bikin kamu kaget dong, ya kan? kaget Masa kaget banget kaget nggak sih? Kaget ya? kaget banget karena Oke. karena nggak lama setelah itu aku langsung turun lapangan langsung men, dan itu naik Hmm, kapal hmm, ombak, naik kapal kecil dulu baru hmm. speedboat baru tengah laut tuh kayak manjat gitu kan, itu aku muntah gitu karena aku mabuk laut sebenarnya, jadi aku shock gitu kan, apa aku bisa melanjutkan pekerjaan ini gitu.
ternyata bisa. Ya ternyata bisa 4 tahun. Ternyata bisa. Ini seru sih kalau misalnya aku tanya. Punya kejadian lucu dan absurd nggak? Yang cuma ada di balai kekarantinaan. Yang menurut kamu mungkin di instansi lain tuh nggak ada gitu. Ada nggak? Lucu dan absurd, aku lihat dulu ya. Tadi kayaknya aku ada persiapan sih, cuma nggak tahu, aku nggak ingat lagi. Aku Lu lihat kayak ya. persiapan, Cek, sumpah ya. Ya, aku ada persiapan. Kalau pertanyaannya tadi dikasih ya. Wah, prepare banget ini narasumber kita yang satu ini, teman-teman. Karena kalau misalnya apa ya, mungkin aku yang Apa? paling lucu itu waktu aku pernah turun kapal. Terus itu Oh, capnya, nah kodenya itu dan seluruh ABK-nya itu semuanya Chinese. Dan dia oke. terbatas untuk bahasa Inggris. Jadi kan bahasa kita Oh. kalau ke lapangannya bahasa Inggris gitu kan. Jadi Hmm. aku tanya terkait dengan dokumen karantina, dia tidak mampu Hmm. menjawab, dia nggak paham apa yang kutanya. Tapi senior, Hmm. karena ini aku naik pertama kali, pertama kali. Terus seniorku bilang, gimana caranya Jen supaya dia paham, dia bilang kayak gitu. Terus aku Oh, terpaksa pakai bahasa tubuh. oh, oke, oke. Aku ada bilang Wah, gini, kayak eh, gitu, sambil nunjuk dokumen gitu. kayak dokumen gitu kan. Baru dia juga jawab. Jadi kayak kami ngomong sama orang gagu berdua gitu. Aku ngomongnya begitu, dia balik sama aku kayak gitu. Aku udah kayak, Bang, dia juga nggak tahu gimana. Aku mesti jawab apa? Jawab lagi Jen gitu. Jadi aku kayak jadi translator orang gagu gitu. Tanya lagi Jen, tanya lagi gitu. Jadi kayak gitu-gitu lah aku di gitu. Itu sih yang paling lucu aku rasa kemarin. Hmm, Emang nggak tahu ya, instansi lain mungkin ada juga sih yang kayak gitu. Cuman ini yang paling lucu aja lah ya, men. Aku juga bingung mungkin. yang Atau ada lagi yang lucu, yang lain, yang kamu ingat? yang lucu nggak sih, menegangkan aja sih, men. Lagi ombak kayak gitu kan. Aku ingat banget di sini nih ada Oh, PT namanya PT MOS itu. PT MOS itu PT Perbaikan Galangan gitu, galangan kapal begitu. Tapi dia harus di tengah hmm, laut, galangan kapalnya ke tengah laut. hmm, Tengah laut lah oke. men, naik kapal ya kan. Terus ombaknya tinggi lah kan. Gini lah Iya, men, iya, dari iya. sini gitu kan kayak ini lah Oke, kan. Samping kanan aku, oke. samping kiri aku udah pada nyebut lah teman-temanku, aku udah kayak gini. Udah nggak ada harapan lagi. Kayak gitu-gitu men. Wah, Itu kadang iya, sering terjadi sih kalau kami di lapangan ya. oke. Oh, berarti mulai karantina kan punya kapal sendiri dong? Enggak? Misalnya kalau Enggak, lagi biasanya kalau ngunjungin kami kayak mau gitu. turun turun layanan itu kita punya namanya agen Hmm, pelayaran. Agen pelayaran ini kan orang kapal nggak boleh turun ya men. Maksudnya hmm, misalnya dia kapal luar negeri. Nah mereka kalau mau turun kan hmm, ini wilayah Indonesia dan mereka punya keagenan kapal di Indonesia yang mewakili mereka untuk mengurus dokumen-dokumen. Nah keagenan kapal ini hmm, dia menyediakan akomodasi hmm, transportasi kami oke. ke tengah laut sana begitu. Ah, Sama dengan oke, kapal-kapal oke. dalam negeri juga kayak gitu, nggak mungkin dong kayak kapalnya tuh setiap datang ngurusin dokumen tiap ini, jadi ada namanya keagenan kapal. Jadi kayak kapalnya itu hanya tahu dari keagenan kapal tadi. Berarti kayak pihak ketiga dong. Maksudnya Benar, pihak ketiga, bukan bagian dari balai kekarantinaan bukan kan, bagian dari secara kebanyakan. struktural. Betul. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya dengan tantangan, tekanan sistem, terus mungkin dilema pribadi, personal gitu dengan sistem tersebut gitu. Hmm. Menurut kamu di instansi kamu nih, di balai kekarantinaan, dengan sistem kerja kamu yang sekarang, kalau kamu boleh nih membenahi beberapa hal atau satu hal deh, gitu, satu dua hal, kira-kira apa aja? Aku pengen banget the right man in the right place. Hmm, Karena itu nggak kulihat di true, kantor. true. Apa ya? Seringkali orang eh, kami per 2024 iya Hmm, 2024 kami tidak punya lagi kayak kasubag gitu loh, men. Jadi kami cuman fungsional hmm, struktural kami itu cuman kepala. oke, oke, Selainnya itu kepala Katimker. Aku nggak tahu di oke. tempatnya gimana ya Katimker. Jadi Katimker itu setara dengan kami juga, sama dengan kami. Tapi dia Hmm, kayak ketua kelas gitu yang membantu kami hmm, kan job apa segala macam. Tapi dia setara dengan kami ya kerjaan dia juga gitu sama. Nggak ada hmm, tunjangan atau nggak ada apa gitu sama gitu. hmm, hmm.
yang kulihat dengan sistem yang seperti itu gitu kan, entah ini di kantor kami aja gitu ya, aku melihat bahwa belum mampu untuk memilah siapa yang kemana, siapa yang di mana gitu. Kami ada 5 tim kerja, dan aku ngelihat Oke. kayak Timker 1 gitu ya. Timker 1 itu dia bagian surveillance dan pelanggaran kekarantinaan. Nah, kalau analisis aku yang maksudnya analisis aku sederhana ini, aku berharapnya tuh di sini adalah orang-orang yang epidemiolog media atau epidemiolog muda, sehingga akhirnya mereka bisa membuat analisis yang mendalam terkait dengan data-data yang sudah diperoleh oleh misalnya epidemiolog ahli pertama kayak aku, atau sanitarian ahli pertama, atau terampil atau segala macam, sehingga akhirnya datanya itu bisa dipakai untuk membuat kebijakan atau membuat ya masuk ke instansi terkait gitu ya, yang memerlukan begitu, rekomendasi begitu. Tapi pada nyatanya tidak gitu. Ngerti maksud aku kan? Pada kita tidak. Ya. Di dalam sini menurutku belum pas gitu, belum pas. Sama dengan yang masuk ke Timker 2, ke Timker 3, 4 dan 5 gitu. Jadi yang kulihat kalau misalnya komposisinya tidak pas, baru dengan tupoksi Timkernya masing-masing pun belum pas, susah. Agree to that. Ya, setuju sih. Terus dengan adanya sistem Timker ini, aku misalnya aku sanitarian, tapi aku ditetapkan misalnya di Timker 5 begitu. Nah, kerjaan Timker 5 sama aku sebagai sanitarian itu aku bisa bilang beda banget, jauh begitu. Jadi aku jadi double job gitu, ngerti nggak maksud aku kan? Jadi maksud aku dengan yang kayak gini ini jadi entah kantor kami yang belum bisa mampu untuk mengikuti dan kantor lain sudah, tapi yang kulihat di kantorku belum mampu gitu. Itu sih yang kulihat. Sih. Maksud kamu di balai karantinaan yang lain gitu ya? Nggak tahu ya. Di balai karantinaan yang lain itu apakah mereka sudah mampu untuk mengikuti yang begitu, yang idealnya dari Timker itu. Kalau di kantorku, aku bilang belum ideal gitu. Jadi timpang tindih gitu. Kadang orang yang harusnya di Timker kerjanya Timker 1, dia di Timker 3 begitu. Atau dia yang Timker 3, dia Timker 2. Atau Timker 2 dia sekaligus ngerjakan kayak orang Timker 3, tapi dia diletakkan di Timker 1, akhirnya dia harus kerjakan di Timker 1, Timker ini juga gitu. Belum lagi kalau jadi misalnya kita ini menumpuk ASN ya? Ini kan, belum lagi kayak kita ASN ini kan kita SK-nya double-double ya, Men ya? Yes. SK ini, SK ini, SK ini, SK itu gitu ya. Benar-benar. Itu kayak Benar-benar. kita sakit lakip, misalnya kayak gitu kan, kita SK ini juga gitu. Jadi kita rencana juga misalnya. Itu sudah double-double. Jadi bendahara juga. Jadi bendahara juga. Kelola keuangan juga. Keuangan gitu kan. Iya. Benar-benar. Jadi menurutku belum pas gitu pembagiannya. Di situ sistemnya. Kalau kayak gitu masalahnya, menurut kamu apakah itu karena kekurangan SDM? Atau memang hanya belum pas aja gitu ditempatkan di tugasnya masing-masing? Gimana aku bilangnya, Men? Kalau aku berkaca dari tetangga dekat kami, Balai Kekarantinaan Tanjung Pinang begitu ya, itu mereka kayaknya sepertinya sudah bagus gitu. Cuman kalau kantorku sendiri kayaknya susah untuk memulai hal yang baru, karena tahu sendiri ya kalau misalnya ini udah ritme lama gitu. Ritme lama, jadi susah untuk menemukan ritme yang baru. Tapi memang sistem yang baru ini, Timker ini memang menurutku agak sedikit ini sih, lebih nggak jelas daripada yang sebelumnya. Gitu ya. Yang sebelumnya apa? Nah, sebelumnya tuh kami punya 3 bagian, itu masih 3 struktural juga, berarti kayak Sumba kan. Ini PKSE, terus apa satu lagi? PKSE, UKLW, sama sanitasi gitu. Aku lupa. Kes 3. Nah, kalau misalnya ini tentang EPID, jadi semua orang EPID di dalam. Terus yang Kesling, semua orang Kesling di dalam. Terus yang UKLW ini semua orang medis di dalam. Jadi ketika kami mau ke lapangan, kami kolaborasinya tuh pas. Kalau sekarang susah. Aku ento, tapi aku misalnya di Timker 3. Aku ini, tapi aku di Timker ini. Jadi bingung, aku tuh mau mengatasnamakan Timker atau mengatasnamakan fungsionalku gitu. Karena double-double begitu.
Jadi aku bisa I see. ketemu di lapangan sesama Epit gitu, karena dia perwakilan dari timnya. Hmm, Jadi double dong Epitnya. iya. Gitu. Kayak gitu. Padahal yang sanitarinya nggak ada gitu. Kadang-kadang. Benar. Jadi terpaksa dong aku nge-backup sanitarian, tapi kan aku nggak Hmm, bisa, tapi aku nggak mumpuni. Aku belajar, tapi aku merasa aku tidak mumpuni gitu. I see. Hmm. Kalau kelebihan ada nggak dengan sistem yang sekarang? Karena dia ada tim Kerlima ya. Jadi tim Kerlima itu dia bagian pelayanan apa ya? Pokoknya dia tentang pelayanan masyarakat gitu. Jadi dia lebih fokus ke bagaimana kita humas yang begitu. Oke. Jadi ada satu divisi atau satu tim yang memikirkan hal itu gitu. Itu bagus sebenarnya tentang layanan. Hmm, Menurutku ya itu hmm. bagus. Yang dulunya nggak ada di sistem Dulunya sebelumnya. sebelumnya nggak ada. Oke. Fokusnya kan ke layanan, cuman layanan kapal, layanan ya orang barang gitu. Hmm. Menarik, sangat menarik sih boleh kekarantinaan. Ada sesuatu yang mungkin kamu mau ceritakan lagi tentang tantangan kerja di instansi ini secara spesifik? Aku tuh punya apa ya? Kalau misalnya ngikutin negara-negara luar gitu kan, mereka tuh kalau Hmm. surveillance tuh surveillance berbasis lab. Jadi misalnya kayak tadi aku Oke. bilang ada PPLN yang datang sakit gitu kan, kita antigen misalnya kayak Hmm. gitu kan, kita antigen, kita ambil Hmm. sampelnya, kita ambil sampelnya kayak kita ngambil sampel COVID gitu, terus Hmm. itu dibawa ke lab dan dicek misalnya dia ternyata apa gitu, influenza Hmm. tipe apa, misalnya tipe A kah, apakah kayak gitu kan. Nah, Oke. atau misalnya dia ada datang dengan dia apa sih kita bilang merah bentol-bentol begitu ya, apa sih kita bilang kalau orang ini tuh, nah itu kan harus diambil Cacar. tuh, ya harus diambil tuh ininya, bekas lukanya di Hmm. 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 kayak Hmm. di swab gitu kan. Nah itu kan harus dikirim tuh, jadi akhirnya bisa tahu itu tuh apa, monkeypox kah, Hmm. campak kah, cacar kah, yang kayak gitu kan. Nah Hmm. itu tuh belum ada, maksudnya bukan belum ada ya men, itu sebenarnya harusnya ada, tapi Hmm. kayak kemarin aku ke Jogja belajar terus dibilang itu dikerjakan, tapi masalahnya dananya kan nggak ada gitu. Itu kan kalau misalnya untuk mempacking itu kan kita butuh alatnya, itu aku nggak tahu aku namanya apa ya. Terus kita butuh wadah untuk penyimpanan, kita juga butuh box, baru kita karena kita nggak punya tempat labnya di Karimun, berarti kita harus ngirimnya tuh ke Jakarta. Nah perlu ada lagi orang yang Hmm. ngirim atau kerjasama dengan kalau nggak salah Indonesia kerjasamanya dengan Pos Indonesia ya, Pos Indonesia untuk ngirim Oke. kita kayak gitu, karena misalnya dia entah suspek kayak suspek penyakit nipah yang Hmm. baru-baru ini kayak gitu kan yang di India, nah itu kan Hmm. sangat-sangat kontagious gitu, sangat-sangat beresiko menular, dan itu kalau sampelnya itu nggak boleh sembarangan begitu kan, harus benar-benar dikirim dan di pack dengan sangat baik. Nah itu semua kan butuh duit Hmm. tuh. Oke. Nah kita efisiensi kan. Well, Karena well. pertama itu ya pertama itu kan memang itu aku ngelihat di luar negeri tuh begitu. Terus kemarin tuh aku pergi ke Jogja ada pelatihan begitu, terus aku mikir oh ini gayung bersambut begitu kan, wah keren bakalan Hmm. bagus gitu kan. Hmm. Epidemiologi berbasis lab, jadi kita punya dia nih sakit flu tapi influenza, tapi influenza tipe A, tipe B, tipe C. Kalau misalnya di luar negeri kan udah kayak gitu kan, jadi kita tahu bener-bener Hmm. kayak ini monkeypox tapi monkeypox yang cloud B apa kayak gitu, jadi kayak beda-beda gitu kan. Hmm. Tapi ternyata ya balik lagi efisiensi negara kayak gitu, gimana caranya gitu, kayak gitu ya kan. Jadi aku ngerasa Iya, kayak iya. di nomor sepersekian kan gitu, merasa tidak, padahal BKK ini dia tuh kayak strategis sekali gitu, strategis Hmm. banget dan penting gitu, cuman kayak di nomor sekian kan gitu kan. Hmm. Banyak Kalau kok yang di nomor sekian kan. ya sih, tapi sedih aja gitu, Oke, oke. sedih aja ya sih. Yang nomor satu Oke. tetap MTJ ya men. Iya, benar. Ya. Well, semoga kalau kita udah publish podcast ini mungkin apa sih kalau di balai kekarantinaan kepala kah? Yang Ya pusatnya ya, kepala, kepala ya. Berarti. pusat siapa, dirjen nggak ada, iya Ah, sih. Dirjen.
Gak ada juga ya? Oh, Ya, ya maksudnya siapa lah duitnya kan nggak yang dari duitnya juga. Duitnya kan enggak, maksudnya yang punya wewenang untuk membuat kebijakan atau mengusulkan kebijakan gitu. Ya meskipun mungkin dananya juga ya probably ya zero zero inilah kemungkinannya zero gitu. Tapi ya siapa tahu kan. Ya. Ya karena tujuan podcast ini juga bukan untuk ini ya eh apa teman-teman yang mendengarkan nanti tujuan podcast ini aku mau disclaimer dulu ya, harusnya di awal tadi disclaimernya. Tujuan podcast ini bukan untuk apa menegatifkan instansi di mana tempat kami berada, termasuk secara khusus ya tempat instansi Agent Air, but untuk menyuarakan lah gitu kepentingan kepentingan publik gitu dia yang seharusnya bisa dilakukan. Mungkin ada ya meskipun masa efisiensi, but apakah memungkinkan gitu kan perlu diskusi yang lebih lanjut mengarah ke situ sebenarnya karena tadi Jenayar juga bilang ada pelatihan di Jogja kemudian mungkin berkaca mungkin pimpinan-pimpinan kamu atau atasan yang memang punya wewenang untuk bikin kebijakan atau mau mengarah ke situ sebenarnya mereka juga mungkin sudah belajar dari negara lain atau ya atau dengan penelitian-penelitian lah gitu yang dilakukan mungkin reality check tantangan tekanan sistem dilema gitu mungkin sudah diungkapkan sama Jenayar. Nah, podcast ASN series ini juga akan dipublish ya, teman-teman, di tanggal yang dekat dengan 21 April, tepat bertepatan dengan kok aku belepotan sih. Bertepatan dengan Hari Kartini gitu. Jadi memang para narasumbernya termasuk Jenayar adalah perempuan-perempuan strong. Dari semua pembicaraan kita mungkin tadi kalian sudah melihat ya gitu betapa strongnya Jenayar. Nah, kita mau bahas tentang gimana sih gitu ASN perempuan gitu, ASN dengan gender perempuan ada di lapangan pekerjaan ini. Menurut kamu Jen, perempuan di sistem pemerintahan itu gimana sih? Punya kesempatan yang sama gak sih gitu dengan ASN laki-laki? Ya menurut pengalaman kamu lah di instansi kamu. kalau di instansi aku sendiri ya, seperti yang aku sampaikan tadi bahwa yang teknis itu kan rata-rata orang lapangan. Jadi nggak membedakan dia laki-laki perempuan. Kami turun Hmm. kapal, nggak membedakan dia sudah menikah, sudah umur 50, begitu ya. Dia tetap Hmm, turun hmm, hmm. gitu. Segitu Hmm. nggak cowok nggak cewek gitu. Sebegitu sebenarnya kalau mau dibilang profesionalnya lah begitu ya. Tidak pilih-pilih. Jadi kalau terkait gender di tempatku sendiri nggak ada yang semuanya sama begitu. Nggak ada yang gimana sih. Jadi semuanya bisa berkarya. Tapi kita mau lebih ini sih. Kan, kalaupun kamu nggak melihat diskriminasi gitu antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja kamu ngelihat nggak sih gitu kalau perempuan itu masih perlu berjuang gitu di dunia kerja, di dunia Kalau ASN lah. dunia ASN ya. Kemarin aku sempat juga kerja di puskesmas 2 tahun di Kalimantan. Terus kalau saya di Hmm. sana eh, tidak juga ada rasisnya gimana sih, karena kepalanya juga perempuan. Mereka bisa bahkan yang perempuan aku rasa lebih berkontribusi besar. Maksudnya kayak punya pendidikan yang lebih daripada yang cowoknya gitu. Kalau misalnya di sini tadi balik lagi yang aku bilang sama Antili, memang Hmm. nggak ini, cuman lebih ke kalau kakak-kakak atau ibu-ibu yang sudah nikah tuh lebih ke manajemen waktu sih. Mereka jadinya, apalagi mereka punya anak suami Asik. gitu kan. Misalnya ada kapal malam atau gimana, atau ada kapal setelah jam kerja. Hmm. Jadi bagaimana mereka bisa memanage waktu untuk bisa tetap profesional dalam bidang kerjanya gitu sih. Hmm. Kalau perempuan ya lebih Good. ribet memang daripada cowok. Tempat kerja kita sudah ya menganggap itu setara lah. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk naik karir, nggak ada yang berbeda. Salah satu hal yang harus kita syukuri menjadi PNS, Jen, adalah bahwa itu kita punya kesempatan yang sama dengan yang lain. Dengan laki-laki maksudnya.
Kita tadi ngomongin gender kan. Gender termasuk stereotype ya gitu. Kadang-kadang di stereotyping oleh banyak orang gitu. Kalau misalnya Aisyah nih sebagai PNS gitu. Stereotype sebagai PNS yang paling kamu gedek gitu dengernya apa sih? Ya kalau tadi Eh, kan ada di awal tuh kami bilang ASN tuh santai-santai atau apa gitu. Selain itu ada nggak? kayaknya kaya gitu. Padahal enggak. Punya duit gitu. Padahal enggak. Enggak, guys. Bener banget. Kami enggak sekaya itu dan kami enggak sebanyak duit itu. Kami cukup makan Iya dan iya cukup iya iya. gitu. Cukup ya, cukup ya. Kami tuh cukup makan dan cukup hidup gitu. Banyak duit enggak. Bener 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 bener. Kayak kalau ada opsi lain boleh ya dihubungi. Dihubungi Sama gitu. juga, sama saya juga kayak gitu. Kalau Kalau ada, ada opsi kalau lain ada opsi tolong lain gitu kan dihubungi. yang lebih memuaskan, hubungi saya di nomor berikut ya. Nanti kita buat di editingnya, nanti kita buat nomor di bawah. Itu sih. Oke. Tapi aku mau balik lagi sih. Mungkin ini agak jam apa namanya agak lompat-lompat. Tapi aku mau tanya satu hal yang tiba-tiba terikat aja tentang ABK, jadi anak buah kapal. Hmm. Akhir-akhir ini kan ada satu kasus tuh yang anak buah kapal bawa narkoba di kapal gitu. Hmm. Yang kemarin didakwa akan Kumat itu. dilakukan hukuman mati tapi ternyata diubah lagi. Menurut kamu kasus ini gimana sih, Jen? Aku ya selaku orang awam gitu ya, selaku orang Hmm, awam. hmm, Sebenarnya kalau di dalam kapal itu apapun yang terjadi, tanggung jawabnya adalah nakoda. hmm, Misalnya oke. ada ABK yang sakit dan dia harus turun di Karimun, dia ini apa segala macam atau ada yang meninggal di dalam kapal itu yang berhubungan dengan Hmm, kepolisian dan segala macam itu adalah nakoda. Kecuali dia yang mati ya kan. Kalau dia yang oke. mati second, second itu yang nakoda kedua gitu, yang orang kedua kalau misalnya ada apa-apa. Jadi Hmm, sebenarnya pertanyaannya kemana nakodanya ya kan? Itu dulu. Itu oke. dulu. Ya, Karena dia ya, ya, ABK. benar-benar. ABK yang notabene setahu aku masih baru naik kapal. Artinya dia baru sign tanda tangan kontrak. Dan yang tahu seluk-beluk apa yang dibawa dan segala macam itu adalah cap kapal. Apalagi kalau misalnya dia cuma ABK, misalnya tukang masak. ABK kan Hmm, macam-macam ya. ABK ada tukang masak, ada mesin, ada hmm, bagian-bagian kayak gitu ya. Aku kurang paham juga. Jadi balik lagi gitu. Dan kapal ini hmm, jalan kan dia bukan hanya kayak aku punya kapal, aku jalan enggak, tapi ini ada banyak gitu, ada banyak persuratan yang harus dia lewati men. Dari kami hmm, karantina, dari dia KSOP, Syah Bandar, dari kalau dia keluar negeri dia harus ngelewatin imigrasi, kalau dia di apa di laut mungkin dia ketemu TNI AL, aku nggak tahu nih yang tangkap siapa ya, atau dia di laut juga ketemu sama bea cukai kayak gitu. Jadi hmm, panjang perjalanan gitu sebenarnya. Nggak tahu sih gimana sebenarnya. Jadi itu sebenarnya agak aneh. oke. Kalau aku sebagai orang awam bilangnya ada yang aneh gitu. Kalau ke Mi sendiri ke Nahoda itu dia nanyanya itu terkait dengan MDH. MDH itu Maritime Declaration Health. Jadi itu surat Hmm, pernyataan dari nakoda kapal bahwa kapal kami ini tidak ada yang sakit dan tidak membawa penyakit dan bersih kayak gitu. Jadi kalau misalnya uh, ada apa-apa kami bisa bisa itu berkekuatan hukum gitu. Jadi kayak kami bisa ah, hukum gitu. Jadi itu pernyataan dari nakoda kapal. Jadi kami ngeceknya itu adalah dokumen kekarantinaan kesehatannya tadi. Ada beberapa lah gitu, ada SCC dan segala macam. Cuman yang paling penting itu MDH-nya tadi. Kalau dia datang dari luar negeri ya. Jadi kapalnya itu memang hmm, benar kayak saya sebagai nakoda kapal bertanggung jawab dan menyatakan bahwa kapal saya ini memang uh, bersih kayak gitu, bersih dan tidak ada yang sakit gitu. hmm, Tidak menularkan penyakit tidak. hmm, iya. Hmm. Karena kalian ngecek keseluruhan ya, maksudnya, Nah, eh iya. sampai Tapi ke tetap, ruang-ruangan. iya. Tapi tetap aja bahwa yang punya responsibility tetap nahkoda kan, Nakoda, apapun yang bukan. terjadi nakoda. Hmm. Kamu nggak stres? Stres nggak sih? Pernah nggak sih, Jen? Awal-awal dulu, awal dulu tuh aku stres banget men. Soalnya kan kayak sebulan itu mungkin cuma 3 hari libur, itu pun kayak tiga Hmm, atau 4 hari libur atau 3 hari hmm, gitu. Tapi lama-lama kesini 2 minggu pun aku nggak libur ya sudahlah gitu.
Wah, ya sudahlah. Kayak Jadi nasib tuh aku kalau lah udah kayak gitu. Malah itu. salahku lah kenapa aku milih kerja Nah, di sini kayak gitu ya. resiko kerja kan memang pas aku tanda tangan itu memang dibilangnya bersedia untuk tetap kerja walaupun hari libur. Terus on call 24 jam. Mm-mm. Memang ada tanda tangan pas awal PNS itu ada, men. Cuman pas Hmm, pengerjaannya memang tetap tetap ya kalau ini tetap mengeluh ya tetap kan. struggle ya. Iya, 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 iya. Iya. Iya sih, sama kok. Ya, maksudnya mungkin kalian sudah lebih banyak lagi yang ditandatangani di situ. Ya, tapi kita juga pasti kalau bersedia ditempatkan di mana saja itu, well, gitu. Well, oke, gitu. Nah, nantilah kita bahas apakah semua ASN di Indonesia ini atau PNS di Indonesia ini bersedia ditempatkan di mana saja. Nantilah itu mungkin di bahasan yang lain. Gitu. Jadi ASN tuh kalau dari cerita-cerita kamu tadi tuh apa ya keseruan yang sangat luar biasa. Jadi ASN tuh seru sebenarnya. Cuman kamu ya itu harus kuat mental dan tahan banting guys. Tantangannya sistem, tantangannya manusia. Di Iya mana-mana juga tantangannya sih. sih. Iya 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 bener sih. Ya pekerjaan apapun Beda, pasti kayak gitu. Iya. Cuman membeda, rasanya beda gak sih? beda. Iya kan? Beda kan? Itu juga ya. Kemarin tuh aku mikir-mikir juga kan, men, yang awal-awal dulu tuh kayak, Heeh. aduh, aku pengen caw gitu, kayak nggak kuat gitu kan. Terus Mm, mm, mm. aku mikir-mikir lagi, kemanapun aku melangkah, tantangannya juga tetap sama, cuman orangnya aja yang beda gitu kan, lokasinya aja yang beda. Tetap aja sistem kerja Hmm, sama, tekan kerja gitu, mau kemanapun. Nah, benar-benar. kalau di swasta jelas ya, reward and punishment. Kalau di sini nih, ya itu yang susah. Iya Aku itu yang kerja, susah kan. aku kerja 100, gajiku tetap. Ah, Dia kerja 25, gajinya tetap. Kesel nggak? kesel, Guys, kesel lah pasti. itu salah satu fakta lapangan yang mungkin kalian lihat di lapangan ya. Tapi memang tidak semua orang seperti itu. Cuman ada dan Ada, dan sehat. Wow ya. Itu ada dan punya potensi untuk bertambah banyak ya nggak sih? benar dan itu menular, guys. Itu Iya menular. iya iya Kalau benar. misalnya ini aku 4 tahun di BKK ya, dengan aku ngelihat ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang gitu ya, sekelompok Hmm, orang yang punya ritme kerja kayak eh, hanya 10% kayak ada aja ya. Misalnya kayak dia absen aja gitu. Terus aku ngeliat dia hmm. gajinya jalan, tukinnya jalan. Aku di sini enggaknya aku kerja kerja kali, cuman aku kerja gitu kan. Aku kayak Iya 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 iya. tensi aku naik ya kan, guys. Bisa bilang apa gitu. Karena Iya iya tidak sih. bisa. Kalau misalnya di swasta kan jelas ya reward and punishment. Kau nggak menguntungkan kau buat apa di sini gitu. Kalau di negara nggak bisa gitu, guys. Nah, Hmm, aku nggak, itulah yang masih belum bagus ya di negara ini. Dan itu menular kayak gitu. Nanti ada teman-teman yang hmm, ya hmm. bisa kok kayak gitu, masa aku enggak. Nah, itu banyak Hmm, hmm, jadinya hmm. gitu. Itu banyak Benar benar jadinya benar. sebenarnya. Banyak banget jadinya. Jadi Benar. sekarang itulah menghancurkan sistem tadi, sistem yang salah satunya tuh ini. Yang ini jadi tantangan terbesar gitu. Orang-orang yang nggak itu. Ya, jiwa-jiwa pensiun tapi belum pensiun gitu. Ya salah satu lagi catatan ya guys buat para pimpinan kami dan juga atasan kami di atas sana ya. Bolehlah sedikit dikasih lah reward dan juga punishment bagi yang punya prestasi dan juga mungkin bekerja cukup baik lah. Nggak harus baik-baik banget gitu. Jadi kami sebenarnya punya reward sih yang namanya Satya Lencana ya. Sekali 5 tahun sekali atau sekali 10 tahun sekali. I don't remember but that's not what we need. Bukan itu yang kami perlukan Satya Lencana. Tapi ya mungkin reward nggak harus dalam bentuk materi gitu, tapi dalam bentuk apresiasi, dalam bentuk kita ide kita diterima. Sebenarnya kita juga nggak butuh-butuh amat gitu dikasih reward yang kayak oh kamu promosi jadi ini gitu, enggak gitu. Bahkan Banyak anak zaman sekarang tuh sebenarnya. malas mimpin. Anak Iya zaman benar sekarang tuh benar malas banget benar mimpin karena ya kayak gitu gitu. Yang benar dihadapi benar orang benar kayak benar gitu itu kayak bikin capek gitu. benar Capek sih. capek menyampaikan diri. Aku mikirin diriku aja udah susah, ngapain mikirin orang. Jadi ya gitu kan. Benar-benar. Beda Setuju, banget. setuju. Dan juga ini sih, kalau dari aku ya, Jen, sekalian kita mau nutup ya, kalau di swasta kan mereka punya HRD ya. Dan HRD Iya, ini adalah tempat konseling bagi seluruh
ini seluruh pegawai gitu. Dan apapun masalah yang dihadapi, baik itu yang mungkin jabatannya sudah agak tinggi atau jabatannya masih sebagai staff atau sebagai karyawan gitu, tetap aja ngadunya nih atau mau menyelesaikan masalahnya nih pasti ada di tengah-tengah tuh HRD gitu ya. Nah, kalau instansi pemerintah di Indonesia ini, aku ingatnya ada punya SDM aparatur kan gitu. Ya, benar. Tapi ketika kita curhat sama SDM aparatur, mereka juga nggak punya solusi, Jen. Gitu. Maksudnya mereka juga nggak mau dengerin. Curhat. Jangankan punya solusi, tapi mereka juga nggak mau dengerin gitu. Kadang-kadang mereka tuh, I don't know ya di instansi lain gitu ya, Jen. Tapi sesuai dengan pengalaman aku beberapa SDM aparatur yang aku kenal tuh malah nggak punya telinga gitu. Padahal beberapa dari mereka itu tamat dari manajemen SDM gitu, atau misalnya dulunya sekolahnya psikologi gitu. Kita tuh kayak berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi mereka sebagai analis SDM aparatur gunanya apa? So, apakah hanya menganalisis peta jabatan? Kan enggak kan? Gitu. Iya kan? Tolong dong di instansi pemerintah ada gitu. Semacam HRD gitu yang bisa kita tuh datang kepada mereka untuk ini. Mengadu ya? Iya, mengadu. Kita tuh kayak sendirian tahu, meskipun di setiap instansi ada whistleblower misalnya. Atau misalnya ada inspektorat, atau misalnya kita bisa ngirim surat anonim pengaduan kepada iya kan, kita bisa mengadukan sesuatu gitu kepada mereka, but somehow that's not, sebenarnya itu nggak selalu jadi jalan keluar gitu bagi ASN yang mungkin stres, yang mungkin nggak tahan dengan dilema dan juga tantangan di sistem pemerintahan gitu. Jadi tolong ya pemerintah. Itu primer sih sebenarnya. Kita jangan sampai yang ke tersier tiba-tiba ya kan. Harusnya ada layanan primer dulu ya. Iya, benar. Karena justru karena kita nggak punya seperti itu tuh, kita jadi kayak kelihatan selalu mengkritik kan di luar. Gitu. Ya, aku setuju. Karena aku di kantor jadi tukang kritik juga kayaknya. Iya kan, benar. Apa-apa aku komentari gitu. Karena aku ngerasa aku bener-bener kayak kalau kerja tuh punya impact gitu. Kerja tuh serius. Gitu. Nah, sementara teman-teman aku bilang sekelompok teman-teman aku tuh ngerasa kamu nggak usah aja mikir-mikir banget kayak gitu kan. Tanpa kita jalan juga ya kantor ini. Betul juga, tapi maksud aku tuh iya. Ya, aku kalau kerja kalau bisa ada impact kenapa rupanya gitu. Iya, nah, kerja tuh harus kayak gitu. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan, tapi ke atasanku tidak akan berhasil gitu. Kemana aku sampaikannya? Ya benar. Jadi aku bisanya jadi kritikus gitu. Iya. Jadi kita kayak bermain dengan kritik kita sendiri tanpa ada wadah yang tepat gitu. Benar. Tapi kadang aku ngomong langsung sama orangnya, karena aku gede kayak ini ideal kayak gini, kenapa nggak bisa ideal sih gitu. SDM-nya ada, semuanya ada. Kenapa sih kok nggak bisa mikir itu ideal? Kok kenapa sih gitu? Benar. Karena mikirnya kayak gitu. Kau tuh kenapa nggak bisa bekerja sesuai dengan tupoksi kau? Kau tuh ngapain gitu? Itu kayak. Itu jadi saran kita ya. Saran kita dalam podcast malam hari ini, guys. kepada siapapun yang bisa memutuskan itulah. Gitu. Angin bergoyang lah. Ada rumput dan angin bergoyang. Kami mau menyampaikan, inilah yang kami sampaikan. Tolong didengarkan gitu ya. Semoga sampailah melalui angin dan juga rumput yang bergoyang tadi. Oke. Dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada nggak sih skill atau personal growth gitu yang terbentuk dalam diri kamu, yang kamu tuh dapetin tuh hanya dari kerjaan kamu sebagai PNS gitu. Ada nggak? Yang nungguin aku di BKK, aku kan terpaksa belajar, maksudnya bukan terpaksa ya, jadi kayak improve bahasa Inggris aku lagi lah. I see, oke. Harus pakai gitu kan kalau turun kan. Jadi itulah yang paling ini, karena kalau di sebelum-sebelumnya tuh kagak perlu, di sini perlu. Ya mengharuskan kamu untuk belajar. Oke, dan kita akan tutup materi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir dalam podcast materi ASN Series. Kamu yang perdana loh gitu. Akan ada 4 orang lagi mungkin ke depan. Ya, nanti dengerin ya. Nanti share juga kepada orang-orang podcast kita ini.
Dan sekali lagi, thank Masih you berbeda kan? iya, iya benar. Dan sekali lagi thank you and this is Matire Podcast and good night. Bye.